Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad Abdul Qasimil amin amma ba'du. Para sahabatku, rekan-rekan, penggemar dan penonton setia dari podcast yang kemarin Karang Taruna, sekarang kita ubah menjadi podcast Ruang Komunitas Digital Desa Speed. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kami bisa mengudara, ya, bisa memberikan sebuah video tontonan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kami lanjutkan dari RKDD, melanjutkan program yang kemarin kayaknya udah agak Mati suri. ya mati suri. Mudah-mudahan kita berdoa kita bisa lanjutkan kembali podcast yang kemarin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mencoba memberikan kita sama-sama belajar kaitan kita bahas terkait dengan salah satu ibadah dan rukun dari agama kita yang tercinta, agama Islam, rukun Islam yang yaitu terkait dengan pengeluaran zakat fitrah. Zakat fitrah ini yang akan kita bahas kaitannya dengan itu. Dan sebelumnya pada kesempatan ini selaku narasumber atau yang akan memberikan kita ilmu untuk kita semua, kita sudah hadirkan salah seorang ustaz dari masyarakat Desa Speed asli, yakni Kanda Ustaz Muhammad Romli Saldiman KHSPDI. Dan untuk teman-teman ketahui, beliau alhamdulillah sedang melanjutkan studinya untuk pasca sarjana di ilmu pendidikan, lembaga Ilmu pendidikan Universitas Pendidikan Ilmu Al-Quran, Jakarta. Universitas Pendidikan Ilmu Al-Quran di Jakarta. Kita doakan beliau mudah-mudahan Amin. dilancarkan segalanya dan kembali lagi ke tengah-tengah kita, membawakan ilmu dan membawakan pencerahan terkait dengan apa yang beliau tuntut di sana, menjadi tameng kita semua di Desa Speed lebih khusus dan kalangan masyarakat lebih luasnya gitu. Langsung saja kami persilakan untuk narasumber kita. Kita akan membahas sedikit terkait dengan 8 asnaf penerima zakat fitrah ini, agar nanti masyarakat tidak bertanya-tanya atau ada yang belum tahu atau ada yang bingung. Kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau. Kami persilakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Senang bisa hadir kembali bersua dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Yang kemarin sudah mengisi di di Karang Taruna. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, kemudian kita berpisah. Iya. Dan sekarang kita bertemu kembali, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke problem atau permasalahan yang tadi jadi permasalahan kita di awal, mungkin di sini perlu saya disclaimer dulu ya. Beberapa kaidah yang penting untuk kita ingat, yakni yang pertama adalah kaidah dalam usul fiqh yang mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa di dalam agama ini yang paling penting itu adalah bagaimana untuk menolak mudarat dan mengambil manfaat atau kemaslahatannya. Jadi semua hukum-hukum fikih terutama dalam bab muamalah itu adalah kembali ke darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Terutama Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau bahkan lebih mengerucut lagi bahwa semuanya akan kembali kepada jalbil masalihnya. Kalau di situ memang ada kemaslahatan, maka akan dikembalikan ke situ ya, akan dikembalikan ke kemaslahatan tersebut. Kemudian ada satu kaidah juga di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam At-Tufi rahimahullahu taala, Risalah ala Ri'ayatil Maslahah. Beliau mengatakan di situ bahwa idza ta'aradatin nusus wal maslahatu quddimatil maslahatu illa fil ibadati wal maqadir. Nanti kalau ada pertentangan antara nas baik Al-Qur'an maupun hadis dengan nas secara nasnya, maksudnya qawaid lugawiyahnya, itu bertentangan dengan maslahah kemaslahatan, maka yang didahulukan itu adalah kemaslahatannya.
kecuali dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah sesuatu yang telah ditakar ya. Contohnya misalkan dalam masalah sesuatu masalah ibadah, kita misalkan Pak Rizwan misalkan saking semangatnya gitu mau melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat karena kemaslahatannya badannya mau lebih sehat, itu nggak bisa karena ini dari segi ibadah itu nggak bisa meriayah kemaslahatannya. Nah, itu sebabnya Al Imam Al-Tufi rahimahullahu taala yang dilihat di situ adalah dari segi muamalah, maka yang diutamakan itu adalah kemaslahatannya. Ini kaidah yang kedua yang perlu kita ingat, nanti akan kita kembalikan kepada permasalahan kita di awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu akan bisa berubah tergantung ilatnya ada atau tidak. Jadi sekarang hukumnya seperti ini, bisa saja nanti hukumnya berubah tergantung ada atau tidak ilat yang menyebabkan hukum itu muncul. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yang penting untuk saya sampaikan juga, ini berkaitan sebenarnya semua kaidah 4 yang saya sampaikan ini berkaitan, yakni tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal amkinati wal ashkhasi. Kebiasaan kita mengatakan bahwa tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal amkinah. Tapi ada salah seorang masyayikh mengatakan dilanjut juga, yakni tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal amkinati wal ashkhasi. Yakni hukum ini bisa berubah tergantung tempat, waktu, dan juga kondisi orangnya. Nah, bisa saja nanti Ustaz Edi misalkan dalam masalah beliau hukumnya seperti ini. Tapi kalau dilihat ke masalah Pak Rizwan, sekalipun permasalahannya sama, tapi karena beda orang, beda personal, jadi akan berubah hukum tersebut. Jadi hukum-hukum yang seperti apa yang berkembang ini tidak monoton seperti apa yang kita ketahui ya. Bisa saja berubah, misalkan yang ada di kitab tidak saklek harus berhukum seperti itu karena harus disesuaikan dengan kondisinya juga. Termasuk juga di dalam bab zakat ya. Bab zakat di dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas memang. Asnaf zakat itu, mustahik zakat itu ada 8 disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf yang memang diperuntukkan di dalam Al-Quran itu. Cuma kalau kita perhatikan runut ke masa zaman Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu wal mu'allafati qulubuhum, yakni orang-orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam, itu diberikan zakat pada zaman Rasulullah. Iya, supaya mereka semangat untuk memeluk Islam. Karena memang pada zaman itu Islam masih butuh ya, masih sedikit umat Islam pada saat itu. Tapi ketika Sayyidina Umar, justru orang-orang mu'allaf itu nggak diberikan. Sudah nggak diberikan lagi pada zaman Sayyidina Umar. Kenapa? Islam udah jaya, dia mau masuk Islam, mau ndak juga nggak ada masalah. Jadi nggak berpatok. Zamannya sudah berubah, masanya sudah berbeda dan berubah. Nah, itu yang saya maksudkan di sini bahwa hukum itu bisa berubah. Kemudian di sini yang pertama disebutkan di dalam ayat itu adalah kita sudah hafal bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum. Jadi sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Yang pertama mungkin yang harus kita perhatikan di situ adalah innamanya. Innama di situ adalah dinamakan adatul hasri ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa menggunakan innama di situ. Ini menandakan bahwa tidak boleh zakat tersebut diberikan kepada asnaf yang lain selain daripada yang 8 itu. Jadi harus betul-betul yang 8 itu. Apakah 8 itu semuanya harus dapat daripada zakat yang sudah terkumpul ataukah hanya sebagiannya? Ini nanti perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa semua asnaf itu harus dapat. Dari fakir, miskin, semuanya harus dapat, kata Imam Syafi'i. Tapi kemudian datang para ulama-ulama yang lain yang mengatakan tidak mesti harus semua asnaf itu harus dapat. Jadi sebagiannya juga atau bahkan bisa saja nanti zakat itu diberikan ke satu orang, tergantung nanti siapa yang paling membutuhkan zakat tersebut. Nah, pembahasan tentang zakat memang agak panjang. Kemudian kita harus lihat dulu yang pertama, maqasid daripada zakat itu apa?
Maqasid daripada zakat itu adalah memenuhi kebutuhan daripada mustahik. Maqasid tujuan daripada kita memberikan zakat tersebut adalah memenuhi kebutuhan daripada mustahiknya. Yang mustahik atau asnaf yang 8 itu. Nah kemudian, ini berapa menit Ustaz? Ayo lanjut ya. Santai ya. Jadi harus kita tercerahkan dulu. iya. Jadi apa tadi? Harus terpenuhi yang 8 itu. Jadi maqasid daripada zakat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada mustahik yang 8. Nah, kemudian para ulama yang jadi problem itu adalah kalau yang disebutkan yang 8 itu sudah jelas. Cuma yang jadi permasalahan, yang masuk kategori fakir itu yang mana? Yang masuk kategori miskin itu yang mana? Yang masuk kategori fisabilillah itu yang mana? Ibnu Sabil yang mana? Rikob yang mana? Gorimin yang mana? Nah, ini yang jadi kemudian yang jadi perdebatan di kalangan para ulama atau diskusi di kalangan standar miskin itu seperti apa? Iya. Makanya sekarang kalau kita mau runut dari pertama, tentu kita harus memahami dulu fakir itu seperti apa. Kalau di dalam kitab-kitab yang biasa kita baca, fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Sementara kalau miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Masih kekurangan lah. Masih kekurangan. Nah, jadi permasalahan seperti apa sih orang tersebut? Nah, ada saja nanti orang yang tergolong miskin, dia orangnya cacat, dia tidak mampu bekerja, tapi orang cacat atau lansia itu termasuk kategori miskin juga. Atau anak yang belum balik itu juga masuk kategori miskin. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwa para jomblo apa namanya jomblower? Para jomblo yang belum menikah, yang sudah sampai balik, walaupun orang tuanya ada. Bagaimana ini para jomblo walaupun orang tuanya ini masih ada, apakah masih dikategorikan miskin? Oh ya, kita klasifikasikan dulu. Kita jelaskan dari awal dulu bahwa bahkan ada juga yang mengatakan bahwa jomblo itu kalau dia belum menikah, tidak ada finansial untuk untuk jenjang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, itu bahkan dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Berhak menerima zakat fitrah. Tapi nanti dikecualikan kalau dia sudah punya rumah, sudah punya penghasilan, itu dikecualikan. Dia tidak dapat zakat fitrah lagi. Kalau dia sudah punya fasilitas tempat tinggal atau apalagi orang tuanya sudah punya kecukupan. Cuma yang jadi permasalahan juga adalah apakah misalkan status kita yang sebagai guru, atau status kita sebagai karyawan, atau status kita sebagai pelajar, apakah kita juga termasuk kategori fakir miskin? Kalau fakir mungkin saya rasa enggak ya. Kalau fakir terlalu. Iya. Tapi kalau miskin dapat bisa ya. Sekalipun kita statusnya karyawan atau guru, apalagi yang teman-teman yang sudah punya anak 2, 3, 4 yang mereka harus nafkahi itu banyak, anaknya, orang tuanya. Sementara kita tahulah bagaimana gaji di madrasah, di yayasan, ngajar di pondok pesantren itu kita tahulah dapat 500 per bulan itu masya Allah luar biasa. Syukurlah 500. Luar biasa itu. Sementara kebutuhan kita per bulan tidak bisa kita hitung. Tidak cukup, sangat nggak cukup. Nah makanya para ulama, ulama mu'asirah, ulama kontemporer mengatakan berhak juga guru-guru atau karyawan yang gajinya hanya sekian ratus berhak juga menerima zakat fitrah. Ya ini kategori miskin. Ya cuma yang jadi permasalahan juga seperti yang tadi pernah sempat disinggung maksud saya, ya ini terkait fisabilillah ya. Fisabilillah ini kita singkat saja dulu, nanti kita lebarkan ya. Fisabilillah itu memang masih jadi perdebatan di kalangan ulama ya. Kenapa saya mengatakan fisabilillah itu masih jadi perdebatan di kalangan ulama? Sebagian ulama mengatakan bahwa innama di situ, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa innama itu adalah adatul hasri ya, membatasi hanya seperti apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian fisabilillah itu maksudnya seperti apa? Ulama-ulama klasik, ulama-ulama yang ulama-ulama dulu, fisabilillah itu seperti namanya, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Sabil itu ya orang yang berperang di jalan Allah.
militer atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Namun sebagian ulama kemudian seperti Al-Imam Ar-Razi yang menukil daripada Imam Al-Qaffal, itu yang sering dinukil oleh beberapa masyayikh kita ya. Itu yang mengatakan bahwa boleh juga menyerahkan zakat fitrah itu kepada hal-hal yang untuk kebaikan. Misalkan contohnya takfinul mayit, untuk memberikan kafan kepada mayit misalkan, atau untuk pendidikan. Bahkan untuk jurnalis juga bisa. Jurnalis bisa, untuk guru bisa. Kenapa? Karena semuanya itu kalau memang dia memperjuangkan agama Allah, tapi yang perlu diingat adalah, yang menjadi catatan kita adalah semuanya ini adalah berjuang, tujuannya adalah memperjuangkan agama Allah. Jurnalis kalau dia memperjuangkan agama Allah bisa juga, kata Ustadz ini di dalam salah satu bukunya ya, itu salah satu dosen di di VTIK juga. Termasuk juga pokoknya cakupan daripada fisabilillah itu sebenarnya sangat luas. Termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan seperti itu, bahwa cakupan daripada fisabilillah itu sangat luas. Yang jadi permasalahan kita seperti tadi itu adalah, kalau memang tujuannya adalah untuk memperjuangkan agama Allah, maka masjid, musola, madrasah, semuanya itu berhak untuk diberikan zakat fitrah. Cuma yang jadi catatan juga, yang seperti yang disampaikan oleh beberapa masyayikh itu adalah, dulu memang di Lombok ini, di masyayikh kita, salah satunya ini guru besar kita, Syekh Zainuddin Abdul Majid, beliau juga termasuk ulama yang membolehkan untuk menyerahkan zakat fitrah ke masjid atau musola ya, atau madrasah. Cuma yang jadi problem kita adalah, yang jadi permasalahan kita yang harus kita kaji juga adalah, seperti apa kondisinya dulu, seperti apa kondisi pada zaman itu. Apakah kondisi pada zaman dulu ketika beliau menyuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah ke masjid itu sama seperti kondisi kita yang saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberikan ke fisabilillah itu tidak boleh melebihi daripada yang kita berikan kepada fakir miskin, gitu. Jadi harus fakir miskin itu lebih banyak daripada fisabilillah. Berarti di bawah. Iya. Fakir miskin. Fakir miskin, karena memang tujuan daripada zakat itu adalah supaya tidak ada kemiskinan orang-orang yang miskin di di agama kita ini. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di dalam kajian fikih itu cakupan kemiskinan itu harus lebih diperluas. Cakupan kemiskinan itu harus lebih diperluas. Supaya apa? Supaya semua orang dapat merasakan bagaimana fawaid atau faedah daripada zakat fitrah ini. Maka tujuan pokok daripada zakat fitrah ini sebenarnya untuk memberantas kemiskinan itu. Nah, sekalipun bukan hanya itu sebagai instrumen untuk memberantas kemiskinan, tidak. Ada banyak instrumen yang bisa kita gunakan untuk memberantas kemiskinan, tapi paling tidak itu hal yang sesuatu yang sangat jitu untuk yang bisa dipakai untuk memberantas kemiskinan itu sendiri. Maka di sini kata para ulama tidak boleh bagian daripada fisabilillah itu melebihi daripada bagian fakir miskin. Fakir miskin itu harus lebih diprioritaskan dulu daripada fisabilillah. Sebelum lanjut Ustaz, seperti yang disampaikan tadi, bagian dari fakir miskin itu tidak boleh melebihi, tidak boleh di bawah atau fisabilillah melebihi dari bagian daripada fakir miskin. Tapi kalau kita lihat dari yang di kalangan masyarakat, karena rata-rata sekarang terkhusus di desa kita ini, di desa Sepit ini banyak yang membangun masjid masjid yang sedang dibangun. Jadi kebanyakan pengurus masjid itu untuk menambah kas untuk pembangunan masjid itu, dia mewajibkan agar masyarakat itu mengeluarkan ke masjid untuk zakat fitrah. Jadi kalau kita kembali ke seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh melebihi dari yang diterima oleh fakir miskin. Ini mungkin melebihi. Iya, saya sangat lebih begitu. Betul. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Saya kalau kalimat mewajibkan itu sangat perlu hati-hati kan itu. Maksudnya kalimat diwajibkan, harus diwajibkan ke sini sekian gitu. Iya, untuk menyerahkan ke masjid atau ke madrasah itu sepertinya
jangan begitu ya diwajibkan. Maksudnya Bahasanya nggak usah wajib ya. ya jangan diwajibkan ke sini sementara nanti kan ada bagian fakir miskin juga. Cuma kalau memang di tempat kita ini tidak ada fakir miskin, ya itu sangat bagus. Artinya karena yang paling urutan pertama itu kan fakir miskin ya. Fakir miskin karena memang tujuan daripada zakat ini adalah seperti yang saya katakan tadi, saya sampaikan tadi adalah untuk memberantas kemiskinan itu sendiri. Jadi kalau memang kemiskinan ini sudah sudah tidak ada, artinya sudah berkurang atau sudah dipenuhi hak-haknya atau sudah diberikan, ya monggo bisa kita serahkan kepada fisabilillah. Cuma yang jadi tidak ada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Cuma yang jadi permasalahan saya rasa kemiskinan di tempat kita ini masih banyak sekali. Banyak sih. Memang ada penghasilannya cuma seperti definisi dari miskin itu kan. Betul. Kalau belum mencukupi dari penghasilan itu dikategorikan miskin. Iya. Masih banyak. Masih sangat banyak. Tapi yang jadi permasalahan juga adalah ada juga orang yang sebenarnya dia sudah punya harta sampai sudah nisabnya. Hartanya banyak, cuma kebutuhannya memang tidak tercukupi pada saat itu. Tapi sebenarnya dia punya sawah banyak, dia punya lahan banyak sebenarnya. Ini nggak masuk di dalam fakir miskin. Karena dia sebenarnya kalau mau mengelola sawahnya itu bisa, cuma kan dia nggak mau kerja. Makanya dibedakan di sini orang yang orang yang malas-malasan. Sekalipun dia sebenarnya tidak terpenuhi kebutuhannya, tapi tidak terpenuhinya disebabkan karena malasnya, itu tidak masuk ke dalam kategori itu. Karena dibilang orang ini tidak ada usahanya. Tidak mau berusaha. Iya betul. Mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi sebenarnya dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya, cuma karena dia yang pribadinya yang malas-malasan, jadi dia nggak bisa kebutuhannya itu nggak terpenuhi. Jadi sekarang ya memang agak susah untuk mencari seperti karena mungkin dia seperti tadi misalkan kita sebutkan gajinya di madrasah itu sekitar 500, tapi dia punya sawah lahan banyak begitu. Ini mungkin desa nanti artinya desa mungkin satu kampung itu, satu tempat itu mungkin perlu melihat jamaahnya atau penduduknya seperti apa sih, apakah dia memang betul-betul layak dikategorikan sebagai orang miskin atau tidak. Makanya amil zakat itu sebenarnya harus orang yang punya kompeten dalam hal itu supaya dia bisa menyalurkan zakat fitrah itu sebenarnya mau kemana. Nah dia punya seperti kasus misalkan sekarang seperti tadi kan Ustaz Teddy bilang kadang-kadang ada masjid yang karena lagi pembangunan, mewajibkan ataupun menghimbau untuk masyarakat atau jemaah kemajidan itu untuk memberikan zakat ke masjid. Ini masyarakat semuanya, tapi tidak untuk pembangunan misal, tidak untuk pembangunan. Masyarakat jamaah kemajidan ini memberikan zakat ini ke masjid. Nanti amil ini yang dari masjid, pengelola di masjid ini yang memberikan. Masyarakat betul. Nah jadi semuanya dikumpulkan dulu di masjid, nanti amil yang menyebarkan. Oh ini yang dapat kupon, berarti ini yang berhak menerima, begitu. Berarti itu boleh. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sekalipun memang belum bisa dikategorikan sebagai amil zakat ya. Tapi dia yang yang menyebarkan atau yang memberikan ke siapa, itu nggak ada masalah kalau itu. Cuma yang jadi masalah kan zakat ini diberikan ke masjidnya, dijadikan sebagai pembangunan, kas pembangunan. Cuma kalau kita kembali ke ucapan saya yang tadi itu di awal bahwa yang 8 asnaf itu, yang 8 mustahik zakat itu adalah siapa yang lebih membutuhkan. Bisa saja nanti diberikan kepada satu orang tergantung kebutuhannya itu. Ada sebagian ulama yang saya baca beberapa hari yang lalu, itu bisa juga diserahkan. Itu sebabnya kan tidak mesti harus ke 8 asnaf itu, tidak mesti harus ke 8 mustahik zakat itu. Bisa saja ke 3 orang, bisa saja bahkan ke 1 orang. Tidak mesti cukup semua 8 asnaf inilah. Ya, tidak mesti. Ada memang pendapat ulama, ini masih perbedaan berdiskusi di kalangan para ulama. Nah, cuma yang jadi persoalan karena memang di sini urutannya seperti itu maksud saya. Jadi seharusnya kita lebih memprioritaskan dulu orang fakir miskin. Kalau memang sudah dari sisi pendataan kita sudah aman miskinnya, ya boleh. Bahkan muallafati qulubuhum
itu orang yang punya keinginan untuk merusak agama, ini juga bisa diberikan. Walaupun orang itu Iya. ada keinginan untuk merusak agama. Merusak agama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka, gara-gara diberikan zakat, oh iya ternyata kayak saya diperhatikan ini. Make sense. Iya, saya diperhatikan ini. Ini pendapat hukum yang kontemporer seperti itu ya, ulama-ulama kontemporer seperti itu. Supaya mereka merasa, oh saya ternyata diperhatikan. Malu dong saya merusak agama ini. Ternyata agama memperhatikan saya, mempedulikan saya. Itu bisa diberikan kata ulama. Nah, hal-hal lain seperti ini, seperti kaidah yang tadi di awal, tagayyurul ahkam bi tagayyuril azminati wal amkinati wal ashkhas. Jadi hukum ini bisa berubah tergantung nanti waktu, zaman dan orangnya. Jadi seperti tadi, kalau saya seperti urutan daripada yang disebutkan di dalam ayat itu, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, terus wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnis sabil, itu seharusnya diprioritaskan dulu fakir miskin. Baik Ustaz. Jadi kenapa kita bahas yang ini, kita ngangkat tema yang ini? Iya. Karena sekarang bisa kita katakan waktunya memang dikeluarkan saat ini, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, Betul. sudah beredar di media sosial, Facebook dan lain sebagainya, itu kaitan dengan ini yang sering dipermasalahkan yang tadi itu yang kita bahas itu tentang asnaf fisabilillah itu. Iya. Karena sudah yang disampaikan tadi di Facebook sudah viral sebagai perdebatan ini. Karena ada salah seorang pendai, ya bisa kita katakan pendai, yang dalam kontennya itu mengatakan begitu, tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat kepada di masjid, musola, madrasah dengan kategori fisabilillah, dikategorikan fisabilillah. Karena katanya di sana baru dia dibolehkan kalau pengurus masjid itu, pengurus madrasah, pengurus musola itu dijadikan sebagai amil, seperti yang disampaikan sama saudara Zuan tadi, amil. Kemudian mereka yang akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu katanya baru dibolehkan menyerahkan zakat ke masjid. Kalau madrasah. Langsung sebagai mustahiknya, sebagai mustahiknya langsung menerima dan mengelola sebagai kas masjid, itu tidak dibolehkan katanya. Berarti bisa membantah statement yang ini, Ustaz. Iya, karena memang sebenarnya di tafsir Ibnu Qudamah itu termasuk beliau membolehkan. Terus Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juga menukil daripada pendapat Ibnu Qaffal. Ya, termasuk artinya yang membolehkan maksudnya untuk hal-hal kebaikan seperti yang tadi itu, misalkan pelajar atau orang yang menuntut ilmu itu bisa juga diberikan untuk membeli buku selama dia tidak punya, selama dia tidak punya referensi, dia bisa diberikan. Orang para penuntut ilmu itu bisa diberikan. Intinya segala bentuk yang memperjuangkan agama ini bisa diberikan. Termasuk pelajar, termasuk seperti yang tadi, bahkan yang agak ya tanda kutip nyeleneh itu, yang jurnalis itu, kata salah seorang dosen itu bisa kalau memang tujuannya adalah untuk memperjuangkan agama. Jadi catatannya di situ adalah ketika tujuannya memperjuangkan agama, dan jelas itu boleh untuk menerima zakat fitrah. Tapi yang penting juga diingat bahwa seperti tadi, jangan sampai melebihi daripada batasan yang diberikan kepada fakir miskin. Karena memang tujuan daripada zakat fitrah ini adalah untuk mengurangi kemiskinan. Karena ada satu pernyataan yang saya baca itu Al-Imam Sufyan As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan, saya khawatir kalau saya ditakdirkan menjadi orang miskin dan ditakdirkan miskin dan sakit. Khawatirnya saya apa? Khawatirnya saya di saat itu saya menjadi orang kufur tanpa disadari. Karena kebiasaan kita nanti kalau sakit ataupun miskin, itu kita melawan takdirnya Allah. Itu kita protes pada apa yang sudah menjadi takdirnya Allah, yang sudah digariskan oleh Allah. Kok saya miskin, kok saya sakit begini, kok saya dikasih miskin begini. Artinya kita melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Sufyan As-Tsauri.
Jadi zakat ini adalah untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu, kemiskinan-kemiskinan yang ada di negara kita, khususnya di desa atau kampung kita begitu. Baik, Ustaz. Baik, teman-teman yang berbahagia. Jadi itu tadi kaitan dengan penyaluran zakat fitrah yang pada saat ini kita keluarkan di bulan suci Ramadan, zakat fitrah terkhusus. Jadi seperti yang disampaikan sama narasumber kita, Ustaz tadi, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kita ke masjid, madrasah maupun musola dengan tujuan dengan tanda kutip jangan kita lupakan asnaf yang pertama sampai kedua dan seterusnya sesuai dengan urutan yang ada di ayat yang sudah menjelaskan tentang penerima zakat fitrah itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai melebihi yang diterima fisabilillah sangat banyak begitu, sedangkan fakir miskin yang memang dikategorikan sebagai fakir, sebagai miskin, kalau memang ada di desa kita itu kita lupakan, jangan sampai begitu. Jadi, mungkin sedikit tambahan sebelum ada juga sebagian memang yang saya temukan, sebagian mungkin itu bisa juga masuk apa yang viral di Facebook itu ya. Karena memang saya juga tidak sepakat kalau memang di satu tempat itu masjid dan musallanya itu sudah bagus, sudah gak ada rehab, gak ada perbaikan, gak ada apa-apanya. Sementara dia masukkan, dia ambil kemudian dia masukkan di situ. Sementara di satu sisi seperti yang tadi fakir miskin ataupun asnaf-asnaf yang lain mereka lupakan. Itu ada sebagian tempat yang seperti itu. Padahal masjidnya udah bagus. Musholanya sudah bagus, tapi masih saja dia berikan kepada, bahkan bisa kita katakan 70%-nya mereka ambil zakatnya itu ke masjid ataupun mushola. Itu kan sangat disayangkan karena memang tujuan kita adalah fakir miskin. Memang bahkan ada juga ulama-ulama yang keras itu tidak boleh ke masjid, ke madrasah itu. Cuma di sini seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa hukum ini bisa berubah sedemikian rupa. Jadi ada juga ulama yang membolehkan seperti itu. Cuma jangan sampai melupakan yang lebih prioritas. Ya, yang diprioritaskan itu seperti ini karena memang melebihi itu. Karena memang tujuan seperti yang tadi itu, maqasid syariahnya seperti apa, kemudian yang diprioritaskan juga harus yang mana. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Jangan ke terakhir sementara yang awal dilupakan. Jangan yang terakhir kita ambil. Iya, tertib lah gitu. Oke, baik. Karena ini kalau kita diskusi masalah ini cukup betul. Kita punya waktu yang cukup betul. Ya. Karena banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang terkait dengan ini, pembahasan ini. Kalau kita bahas mungkin perlu satu hari full. Iya, enggak cukup memang untuk menyampaikan ini. Saya khawatirnya memang ada salah pemahaman, misunderstanding kayak gitu ya, salah pemahaman dalam hal ini. Jadi memang itu penting untuk punya waktu yang agak banyak gitu ya. Tapi bisa kita tarik kesimpulan dari yang kita bahas sekarang. Kita misal di desa kita, di dusun kita sedang ada pembangunan masjid, kalau memang pengurus masjid menyuruh kita untuk ada perwakilan dari anggota keluarga kita untuk mengeluarkan zakat ke masjid, dibolehkan. Dengan ketentuan, ingat ya, jangan sampai kita melupakan asnaf yang memang lebih diutamakan dulu. Seperti kalau kita bahasakan fakir, mungkin tidak ada yang fakir di desa Spit ya, tapi yang miskin banyak. Jadi kita prioritaskan dulu yang miskin, ya, yang miskin baru kita ke fisabilillah. Memang begitu sistemnya kalau di masjid sekarang Pak Ustaz, yang kebanyakan misal di satu kakak itu ada 4 orang anggota keluarga, yang di masjid 2 orang, yang 2 ke orang lain begitu. Itu lebih bagus caranya ya Sas. Kalau begitu caranya, 2 orang dari anggota keluarga itu ke masjid, kemudian 2 orang sisanya itu ke fakir miskin. Atau alangkah lebih baiknya bagaimana? Atau ke fakir miskin ini dulu? Ya, memang fakir miskin kan? Fakir miskin. Mungkin kan biasanya itu dikumpulkan ya. Iya. Biasanya itu dikumpulkan. Cuma memang khawatirnya kalau dikumpulkan nanti zakat fitrahnya itu kembali ke pribadinya yang mengeluarkan zakat fitrah itu ya. Khawatirnya seperti itu. Cuma nanti kalau memang sudah dikumpulkan,
Dan tidak mesti harus pakai uang kan? Apa tidak mesti harus pakai beras? Penyalurannya itu bisa pakai uang, bisa sesuai dengan kebutuhan mustahiknya, barang apa yang dibutuhkan. Jadi ya bisa dibagi lah, bisa dibagi. Maksud saya intinya lebih banyak yang ke fakir miskin. Intinya tuntas dulu nih Atau fakir miskin. 3:1 lah. Ya intinya fakir miskinnya tuntas. Kalau sudah tuntas ya Gas. kasih gitu. Oke, Fakir kalau miskinnya begitu, tuntaskan. karena Ustadz mohon maaf ya, Oke. kita mungkin cukupkan untuk diskusi kita kaitan Baik, dengan baik. zakat fitrah ini. Jadi intinya tuntaskan dulu asnaf yang memang butuh dulu ya, yang miskin dulu kita prioritaskan, baru ke asnaf-asnaf yang lain begitu. Seperti disabilitas. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz Iya, waktunya. sama-sama. Kita diskusi, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi besok. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Rencananya kenapa Mudah-mudahan balik tetap ke sehat. Ada apa? balik lagi Baliknya kapan? nih ke Jakarta. Insyaallah. Pertengahan April insyaallah. Oh, masih lama. Masih lama ya. Untuk kita kajian seperti ini mungkin mudah-mudahan besok kita dari RKDD bisa safari, caranya safari dalam arti kita keliling ke ustaz yang ada di Desa Speed, kita Betul. door to door lah ke gedeng-gedeng beliau untuk kita kaji, mencari menuntut ilmu kembali kepada beliau-beliau semua. Dan untuk pertemuan saat ini, kita kajian pada saat ini kita cukupkan, dan terima kasih teman-teman atas kesabaran dan mudah-mudahan tetap mengikuti channel podcast RKDD. mahasiswa yang sebenarnya yang kemarin kita ganti, sekarang kita ambil untuk program RKDD. Dan terima kasih. Iya. Kita cukupkan, kita akhiri. Wallahumma fiqh wal hadi ila sabil rusad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gaulan. Oke. Ulang sedikit kan.